Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wasta'inu wastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Illahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang jamaah salat Jumat rahimahullah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang melimpahkan kita beribu-ribu kebaikan. Atas karunia dan limpah rahmat-Nya, kita menjadi hamba-hamba yang beriman. Semoga kita diberi istiqomah dalam beriman dan bertakwa hingga akhir hayat. Mari kita memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga, sahabat, dan umat beliau yang istiqomah dalam menjalankan ajaran hingga hari kiamat. Khatib mewasiatkan wasiat Allah kepada seluruh khatib dan jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sebab takwa
Jemaah sholat Jumat yang berbahagia. Berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan pada orang tua kita, tolong adil dan jujur pada diri kita. Berapa kali kalimat di lisan kita menyakiti ibunda yang pernah mengalirkan air mata. Berapa kali ayah pernah kecewa dengan kata-kata kita, dan Anda masih mengharapkan surga, terus Anda mengharapkan ridha Allah. Sementara Anda sendiri buruk kepada orang tua. Kata Nabi, ridha Allah tergantung pada orang tua. Jemaah salat Jumat rahimahullah. Setiap kita menghendaki kebaikan di dunia dan akhirat, maka ketahuilah ada satu amalan yang Allah jadikan sebagai yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya pasti kehidupannya terpuji. Bakti kepada orang tua adalah berkah di dunia dan akhirat. Mereka adalah orang yang paling berjasa bagi kita, orang pertama yang berbahagia dengan kehadiran kita di dunia. Paling tulus dalam memberi tanpa mengharapkan ganti. Kita ada di posisi sekarang, memiliki banyak skill dan talenta karena sebab perjuangan orang tua kita. Dalam kita baru bisa melakukan kerasnya usaha orang tua kita. Maka akhirnya jika Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada keduanya, bahkan Allah menyanyikan, mendampingkan bakti kepada keduanya dengan tauhid dalam banyaknya ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Rabb telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepadanya kedua perkataan dan janganlah engkau membantah keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berbuat dalam mendidikku pada waktu kecil. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jemaah salat Jumat rahimahullah. Di antara bentuk bakti kita kepada orang tua ketika mereka masih hidup adalah dengan mendoakan mereka, berbuat baik kepada keduanya, menaati perintah mereka, melayani keperluan mereka, mengakui keutamaan mereka, mencukupi kebutuhan mereka, duduk bersama mereka, merendahkan suara di hadapan mereka, menjawab panggilan mereka, dan mendengarkan dengan seksama jika mereka berbicara kepada kita. Sungguh bakti kepada orang tua adalah di antara cara terbaik mendekati diri kepada Allah. Amalan yang paling Allah Azza wa Jalla cintai. Oleh karenanya kita wajib bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada mereka. Begitu banyaknya nas yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, menunjukkan bahwa ia memiliki banyak sekali fadilah atau keutamaan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan, aku bertanya, wahai Nabi Allah, apa amalan yang paling mendekati menuju jannah? Rasulullah menjawab, mengerjakan sholat tepat waktu. Kemudian apa? Tanyaku kembali. Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya, kemudian apa? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 58. Dalam hadis lain, Juhaiman menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku ingin ikut pergi berjihad dan aku datang ke sini untuk meminta nasihatmu terkait dengan keinginanmu ini.
Rasulullah bertanya, apakah ibu masih hidup? Jaiman menjawab, ya. Maka Rasulullah bersabda, tetaplah bersama ibumu, karena surga berada di bawah telapak kakinya. Hadis riwayat An-Nasai nomor 3104. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah ada pada ridha orang tua dan marahnya Allah ada pada marah orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan ajalnya diakhirkan, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari nomor 5640. Kita tahu orang tua adalah keluarga yang paling dekat dengan kita sehingga paling berhak untuk menjalin silaturahmi dengannya. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua tidak sebatas ketika mereka masih hidup. Pintu berbakti tidak tertutup ketika orang tua masih telah wafat. Rasulullah mengajarkan kita cara berbakti kepada orang tua setelah mereka tiada. Dalam hadis sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk sebaik-baik berbakti adalah menyambung hubungan keluarga kepada kenalan baik adanya setelah meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 2555. Seorang anak yang memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya yang telah wafat, maka istighfar tersebut bermanfaat bagi mereka. Disebutkan seorang lelaki dari Bani Salamah bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk baktiku kepada orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Rasulullah menjawab, ya ada. Yaitu dengan mendoakan keduanya, beristighfar atau memintakan ampunan untuk keduanya, menunaikan janjinya, menyambung silaturahmi yang terjalin oleh sebab keduanya, dan membiarkan teman-temannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5122. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ibu Sa'ad bin Ubadah meninggal ketika itu Sa'ad tidak berada di sisinya. Maka Sa'ad berkata, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dan saat itu aku tidak ada berada di sisinya. Apakah ibu mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Rasulullah menjawab, ya. Sa'ad berkata, saksikanlah kebunku yang penuh berbuahan ini, aku sedekahkan atas namanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2605. Hadis-hadis ini menunjukkan kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Juga amalan-amalan seorang anak yang bermanfaat bagi orang tuanya yang telah meninggal. Orang tuanya akan mendapatkan pahala yang besar. Maka di dalam alam kubur mereka heran, dari manakah mereka mendapatkan pahala besar ini? Maka seorang malaikat berkata, ini dari istighfar anak kalian. Ini adalah doa kebaikan anak kalian. Dan ini adalah sedekah dari anak kalian setelah kalian wafat. Alangkah beruntungnya orang tua yang memiliki anak saleh yang terus berbakti hingga akhir hayat, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun setelah wafat. Di dunia mereka hidup bahagia, di alam kubur pahala terus mengalir kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengampuni semua dosa bagi para pelakunya kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Dosa durhaka kepada orang tua hukumnya didahulukan bagi pelakunya di dunia sebelum ia mati. Syekh Al-Albani berkata, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lainnya, sanad di dalamnya ada rawi yang dhaif. Maksudnya adalah hukum bagi orang yang durhaka disegerakan. Allah akan menghukumnya di dunia sebelum ia memberikan hukuman kepadanya di akhirat. Jika seorang ibu atau bapak memerintahkan atau melarang anaknya mengerjakan suatu perkara mubah, maka anak wajib taat. Adapun jika orang tua memerintahkan kepada maksiat, maka haram menaatinya. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis Ahmad nomor 1098. Dari Abu Dawud Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa mustajab: doa orang yang dizalimi, doa seorang musafir, doa keburukan orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3448. Maka marilah kita waspada, jangan sampai berbuat buruk kepada orang tua, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sebab durhaka kepada keduanya termasuk perbuatan dosa besar. Dalam hadis
sahih riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari nomor 2511. Demikian materi khutbah Jumat tentang birrul walidain pada kesempatan siang ini. Semoga Allah menjadikan kita dan anak-anak kita orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya sepanjang hayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa lizikrullahil akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli shay'in 'alim. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'iluka fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku
بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi